Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita peringati saat ini adalah satu hal yang mana disifati oleh para ulama, kada ayyakun ihtifaluhu wajiban, hampir-hampir maulid Nabi itu wajib untuk dirayakan. Hampir-hampir orang yang bisa maulid dan dia tidak maulid berdosa. Kita hidup di zaman banyak umat Islam mengajak istrinya ke luar negeri, membelikan tas yang harganya puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah, mengajak anak istrinya pelesiran ke luar negeri, jalan-jalan ke sana ke sini, mengatasnamakan syukurillah, ini terima kasih kepada Allah. Akan tetapi ketika kita mengatakan mari sama-sama kita berpartisipasi merayakan maulid Nabi, maka lidahnya begitu cepat menjawab ini adalah bid'ah dan keliru. Apabila kita menuduh orang maling sendal, ternyata dia tidak maling sendal, maka di hari kiamat besar tanggung jawab kita. Dosa kita, dosa dia akan ditimpah ke kita, dan pahala kita akan diberikan ke dia. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, ngaji kita, semua akan diambil oleh orang yang kita tuduh. Itu kalau maling sendal. Bagaimana nasibnya orang yang suka mengatakan bahwasanya al-muhtafiluna bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam muftari'un, orang yang berkumpul di malam maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahli bid'ah, sementara ahli bid'ah itu pasti masuk neraka. Di dunia ini yang merayakan maulid ratusan juta. Apabila ada satu orang mengatakan bahwasanya memperingati maulid itu bid'ah, sanggupkah dia menanggung dosa ratusan juta orang? Maka wajib bagi kita untuk memberitahu orang tersebut bahwasanya dia sudah salah. Nabi SAW tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha, meninggalkan kita dalam keadaan dan suasana yang terang, saudara. Seolah-olah umat Islam yang berjalan pada saat malam seperti berjalan pada siang hari. Namun apakah ada legitimasi hukumnya? Tentu saja. Kalau ada orang bertanya kepada Anda, apa dalil maulid? Maka jangan dijawab ada, tapi jawablah Anda butuh berapa dalil. Saking banyaknya dalil maulid Nabi, harusnya kita katakan Anda butuh berapa dalil yang harus kami sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, itu perintah kepada Nabi SAW untuk mengatakan. Akan tetapi perintah itu tidak berhenti sampai kepada Nabi, karena tidak masuk khosiatul Rasul, kekhususan Rasul. Perintah itu masih berlari kewajibannya kepada kita. Umatmu boleh bersenang-senang, umatmu hendaknya berbahagia, bersuka cita apabila mereka diberikan dua hal. Yang pertama, diberikan fadl atau anugerah. Fadl ini banyak, bisa rizki yang meluncur deras, luas tak berbatas, istri yang soleha, anak yang soleh. Akan tetapi fadl yang terbesar al-iman wal Islam. Maka kalau ada mu'allaf, orang baru masuk Islam, kemudian dia berkata, saya hendak mengundang satu komplek untuk makan dan minum tasyakkuran lidukhuli ilal Islam, karena saya masuk Islam, saya mau kasih makan orang. Boleh hukumnya, bahkan dianjurkan sesuai dengan surat Yunus ayat 58 ini. Itu sebab pertama. Sebab kedua, rahmat. Rahmat itu bisa wujudnya ampunan, tapi yang disifati rahmatan lil alamin tidak lain dan tidak bukan sayyidul wujud, baginda Nabi besar Muhammad. Terus ada orang mengatakan, ya Habib, jangankan ihtifalnya, jangankan ngumpul-ngumpulnya, mengucapkan selamatnya saja tidak boleh. Karena mengucapkan selamat ulang tahun itu seperti mengucapkan selamat hari Natal kepada Yesus. Ajib. Ada yang mensinkronisasikan, berusaha untuk mencari benang merah, menyambungkan antara Natal dengan Maulid Nabi. Zalim orang tersebut. Yang pertama kali mengatakan selamat Maulid, yang pertama kali mengatakan selamat ulang tahun, bahkan bukan manusia, bahkan bukan malaikat, apalagi setan. Yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbuna wa Rabbukum,
Tuhan saya dan Tuhan antum. Dalilnya mana, Bib? Di dalam surat Maryam ayat 15 dan 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassalamun alaihi yauma wulida." Ayat 33-nya berbunyi, "Wassalamu alayya yauma wulid." Keselamatan, kesejahteraan bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Ayat 33-nya berarti keselamatan bagi diri saya Isa alaihissalam hari di mana saya dilahirkan. Punten, saya mau tanya kepada hadirin dan hadirat, tolong dijawab. Apa bahasa Inggrisnya selamat ulang tahun? Happy? Allah bilang happy birthday Yahya. Allah bilang happy birthday Isa. Selamat ulang tahun Yahya, selamat ulang tahun Isa. Kalau Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan Khatamun Nabiyyin, Al-Quran tidak diturunkan kepada beliau berdua, fama baluka bisayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih pantas, lebih wajib bagi kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya motivasi kita duduk di sini? Apa yang membuat orang berbondong-bondong patungan bikin maulid? Bikin maulid itu jangan dikira duitnya ngambil dari pohon sengon. Bikin maulid itu orang patungan, ada yang seceng, ada yang goceng, ada yang loban, ada yang goban, 500.000, sejuta, patungan. Apa motivasi mereka sebenarnya? Nggak mau kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini kompor meleduk. Abu Lahab itu knalpot rusak. Karena seandainya saja Abu Lahab nggak meleduk pada saat Nabi mengumumkan kenabiannya di atas bukit Sofa, mungkin orang Mekah sudah beriman. Lihat itu kebejatannya Abu Lahab. Saya mau highlight ini kebejatannya Abu Lahab supaya antum tahu bagaimana akhirnya. Orang Mekah ketika Nabi mengatakan saya Rasul Allah, mereka semua terdiam, mikir. Hampir-hampir mereka percaya kalau tidak ada tuh kompor meleduk satu yang namanya Abu Tabbat Syada Abi Lahabiw. Ayat itu turun karena si kompor meleduk meletus pada saat itu. Celaka kamu Muhammad. Kenapa kamu kumpulkan kami di sini hanya untuk bualanmu? Syuf, lihat. Orang yang menghalangi cahaya kenabian kepada seluruh penduduk Mekah. Mati kafir, hidup kafir, gak peduli, jangankan gak peduli, malah sesungguhnya dia menghina-hina, menginjak kehormatan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi orang tersebut yang disebut tabat di dalam Al-Quran berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fasyariba min nuqratih yaumal itsnain, maka dikasih fadl oleh Allah meminum air dari nukrohnya. Nukroh itu posisinya antara telunjuk sama jempol nih. Ini Abu Lahab, orang kafir, hidup kafir, mati kafir, zalim sama Rasulullah, dikasih air saudara, karena bahagia nabinya lahir. Masa jamaah MPQ, DKM MPQ, orang-orang yang di sekitar MPQ ngerayain maulid Nabi, hidup beriman, lahir beriman, mati beriman, cuma dikasih air? Antum yakin kumpul di sini gara-gara cinta sama Nabi cuma dikasih air sama Nabi? Abu Lahab tuh orang kafir dikasih air. Kira-kira antum dikasih apa sama Nabi? Jadi ketika duduk kita di Maulid Nabi SAW, menggelegak hati kita dengan mahabbah dan cinta kerinduan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW.